وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, mereka menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada mereka tujuannya untuk mendustakan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan tafsir dari ayat ini, taj'aluna ma'asyakum takdziban Muhammadin. Kalian menjadikan usaha perdagangan, bisnis kalian untuk mendustakan ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir, rezeki yang Allah berikan kepada mereka lewat perniagaan mereka, lewat usaha mereka, lewat bisnis mereka, tujuannya satu adalah untuk mendustakan setiap ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlangsung sampai hari ini. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik sampai hari ini, usaha mereka, perniagaan mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka, tujuannya satu, untuk mendustakan setiap ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada boikot, ya, ada boikot produk daripada orang-orang kafir. Kenapa demikian? Mereka punya keuntungan dari setiap usaha mereka, perniagaan mereka, bisnis mereka. Tujuannya satu adalah untuk mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Sampai orang-orang kafir, orang-orang musyrik seperti itu demikian keadaannya. Setiap rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari usaha mereka, dari dagang mereka, dari bisnis mereka adalah tujuannya satu, untuk mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menjelaskan, li'annakum takhafuna in saddaqtumuhu wa mana'tum du'afa'akum anil kufri an yafuta 'alaikum min kasbikum ma tarbahunahu bisababihim fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna ar-rusula. Karena kalian sangat takut, sangat khawatir jika kalian membenarkan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalian melarang orang-orang yang lemah di antara kalian, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka akan hilang kepada kalian dari usaha bisnis perniagaan dagang kalian semua. Jadi mereka kalau seandainya membenarkan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih khawatir nanti keuntungan dagang mereka akan hilang. Itu yang luar biasa dahsyatnya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kenapa sampai demikian? Setiap usaha mereka, setiap rezeki yang mereka yang Allah berikan kepada mereka dari keuntungan dagang mereka, usaha mereka, tujuannya satu tadi, untuk mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka khawatir kalau seandainya karyawan-karyawan mereka, pembantu-pembantu mereka, kalau mereka membenarkan, berarti akan ikut semuanya, akan percaya semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya mereka akan sedikit jumlahnya dan akan kehilangan omset. Kalau sudah kehilangan omset, berarti sudah kehilangan keuntungan dari perniagaan mereka. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya tujuan daripada perniagaan, usaha, bisnis daripada orang-orang kafir satu adalah untuk mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi ini berlangsung, saya katakan kembali, sampai hari ini berlaku. Jadi orang-orang kafir demikian, mereka yang memiliki power dalam perniagaan, perdagangan, tujuannya satu, hanya untuk mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang ke-83, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falawla idza balaghatil hulqum." Maka hal begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Mereka sudah tidak bisa lagi mencegah orang-orang untuk mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sudah ruhnya berada di tenggorokan atau kerongkongan mereka. Para ulama menjelaskan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala ayat tadi, para ulama mentafsirkan, "Falima la tukadzibuna rusula idza balaghat ruhul hulquma wa halu annakum waqtan nas'i tushahidul umrah wa tu'alli wa ta'lamunaha." Kenapa kalian tidak mendustakan para rasul ketika ruh kalian sudah sampai tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan? Allah langsung memberikan peringatan pada orang-orang kafir, kok kalau seandainya roh sudah sampai tenggorokan, sudah sampai kerongkongan, tidak bisa lagi mendustakan setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalian pada waktu menghadapi sakaratul maut menyaksikan kebenaran seluruh perkara-perkara, urusan-urusan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak bisa lagi orang kafir pada waktu mereka menghadapi kematian, pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut, maka mereka sebenarnya sudah bisa menyaksikan setiap urusan-urusan yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah peringatkan, kenapa kalian tidak membantah saat itu? Kenapa kalian tidak mendustakan saat itu? Ini merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, sudah sampai tenggorokan, kalian melihat, kalian menyaksikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian mengetahui kebenaran dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian tidak benarkannya? Kenapa kalian tidak mendustakannya? Ini merupakan isyarat, petunjuk dari para ulama bahwasanya kulla ahadin yu'minu minal maut lakin lam yuqbal imanu man lam yu'min qablahu. Bahwasanya ini merupakan petunjuk setiap orang yang kafir, setiap orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, setiap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ruh mereka sudah sampai di kerongkongan, mereka akan beriman kepada Allah. Lihat ini, luar biasa ya. Jadi pas ruh mereka sudah sampai di kerongkongan, maka seorang kafir ini, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam keadaan yang demikian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kata para ulama, iman yang demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena sebelum-sebelumnya pada waktu mereka ruhnya belum sampai di tenggorokan, belum sampai di kerongkongan, mereka tetap dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kafir seluruhnya, semuanya dalam kondisi yang demikian. Saat ruh
mereka sudah sampai tenggorokan, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, iman mereka sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, Allah jadikan kita terlahir ke alam dunia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ulang kembali pada ayat ini yang tadi Allah katakan ayat 83-84, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Ketika orang kafir rohnya sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan, ketika mereka menghadapi sakratul maut, maka barulah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kata para ulama, iman orang kafir tersebut tidak dapat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebelum-sebelumnya dalam kondisi sebelum sakratul maut mereka tetap dalam kekufuran. Ya. Jadi kira-kira orang-orang kafir Islam tidak mau beriman saat rohnya belum sampai di tenggorokan atau di kerongkongan. Saat itu mereka menghadapi sakratul maut, mereka menyaksikan semua yang Nabi sampaikan adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilal mayyiti min ahlihi al-hadirin indahu bi'ilmina wa qudratina. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat kepada orang yang tadi sedang menghadapi sakratul maut ketimbang keluarganya yang sedang menghadiri ayahnya, istrinya, pamannya, temannya, kerabatnya yang sedang menghadapi sakratul maut. Saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dekat kepada hamba yang demikian. Sedang demikian, maka Allah lebih dekat dengan apa? Bi qudratina bi ilmina, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarganya nangis, istrinya nangis, anaknya nangis, ayahnya nangis, kakeknya nangis. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat kepada seorang yang sedang menghadapi sakratul maut ketimbang keluarganya. Karena demikian dia sedang menuju alam akhirat. Makanya orang kafir misalnya saat itu mereka menyesal terhadap kekufuran yang mereka telah lakukan. Saat itulah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita pertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertahankan sampai datang kematian kita. Yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha al-Fatimah. Atau doa yang lain, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Jadi ini merupakan warning dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir saat mereka menghadapi sakratul maut. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat kepada mereka semua ketimbang istrinya, ketimbang anak-anaknya, ketimbang suaminya. Dengan apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian semua la tudrikuna dzalika li jahlikum bi syu'unina. Kalian keluarganya, istrinya, anaknya, kerabatnya
Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang kafir saat mereka mati, saat mereka menghadapi kematian, mereka mutar. Mereka mutar seperti orang bingung. Kenapa demikian? Setiap kehidupan mereka Allah perlihatkan kembali, diriwai, diulang kembali dari awal mereka hidup di alam dunia sampai sebelum datangnya kematian. Allah perlihatkan kembali semua hal-hal yang sudah mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Apa yang ada di hati mereka, di pikiran mereka, ketakutan yang sangat menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat itu orang-orang kafir langsung mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi, iman orang-orang kafir saat itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beruntung orang yang dari kecil kafir, tapi waktu tua sebelum menghadapi kematian sudah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa demikian? Itulah orang yang beruntung, bahagia, nanti telah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-85 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kemudian para jamaah sekalian, makanya waktu ada orang yang dalam keadaan demikian, bagi seorang muslim, seorang muslimah yang keluarganya sedang menghadapi sakratul maut, kita disunnahkan membaca surah Yasin dalam keadaan jahar. Jadi sebagian membaca surah Yasin dalam keadaan jahar, sebagian lagi membaca surah Ar-Ra'd dalam keadaan sir. Jangan lupa itu. Pada waktu ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita sedang menghadapi sakratul maut, jangan lupa untuk apa? Membaca surah Yasin. Sebagian yang hadir dalam keadaan jahar, kemudian sebagian lagi membaca surah Ar-Ra'd dalam keadaan sir. Satu orang mentalkinkan di telinga kanan dari orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Minimal kalau sudah diucapkan kalimat la ilaha illallah yang mengikutinya, kita langsung diam. Tetapi minimal kalau dia tidak bisa, kita ucapkan tuntun dengan kalimat Allah, 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 Allah sampai dia mengikutinya. Kenapa demikian? Kita berharap ini orang akhir nafasnya keluar mampu untuk mengucapkan 5 kalimat Allah, maka dipastikan matinya membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sedih boleh, tapi jangan apa? Jangan menangis. Sedih boleh, tapi jangan menangis. Sikap kita adalah tadi, sebagian membaca surah Yasin dalam keadaan jahar, sebagian membaca surah Ar-Ra'd dalam keadaan sir. Satu orang mentalkinkan kalimat-kalimat apa saja, tapi yang paling utama adalah kalimat thayyibah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak bisa juga, minimal dengan kalimat dari Allah, 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 Allah sampai habis ini orang rohnya keluar, insya Allah akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu orang-orang kafir, saat mereka menghadapi sakratul maut, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sebenarnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena saat itulah mereka melihat kebenaran dan setiap ajaran Rasulullah SAW. Dan sekarang mereka membantah, mendustakan. Saat ini mereka semua mendustakan. Tapi nanti pas mereka menghadapi sakratul maut, mereka membenarkan setiap ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ayat yang ke-86 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falaula in kuntum ghayra madinin, falaula in kuntum ghayra madinin."
Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu tidak mengembalikan nyawa itu orang kafir, kerabatmu, saudaramu, ayahmu, jika kamu orang-orang yang benar. Allah tantang, kalau seandainya kalian semua orang kafir benar terhadap ajaran yang kalian lakukan selama hidup di alam dunia, coba dong waktu roh daripada saudara kalian, ayah kalian, ibu kalian, tetangga kalian dalam kondisi menghadapi sakratul maut, bahkan sudah mati, coba dong balikin apanya? Balikin rohnya. Jadi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Kalau kalian merasa paling benar ajaran kalian selama hidup di alam dunia oleh orang-orang kafir, pada waktu ada kerabat kalian, saudara kalian, ayah kalian, ibu kalian, istri kalian, suami kalian, anak kalian dalam kondisi menghadapi sakratul maut, bahkan sudah mati, coba dong kata Allah, balikin roh-roh mereka semua ke dalam tubuh mereka semua. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Ditantang dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan tafsir ayat ini, kalau seandainya falima la tarudduna ruha al-jasad illa bulughihi al-hukumah in kuntum ghayra majziyina wa ghayra muhasabina in kuntum sadiqin fi i'tiqadikum. Wahai orang-orang kafir, jika kalian benar meyakini setiap ajaran kalian, ajaran kekufuran kalian selama hidup di alam dunia, maka para ulama pada ayat tersebut mereka mentafsirkan, jika kalian benar maka coba kembalikan roh-roh daripada saudara kalian, ayah kalian, ibu kalian yang sudah menghadapi kematian tadi. Jika kalian tidak mengatakan akan dibalas setiap perbuatan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, setiap perbuatan mereka selama hidup di alam dunia semua pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat beruntung bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama hidup di alam dunia menginvestasikan umurnya, usianya, waktunya, setiap saatnya, setiap menitnya, setiap detiknya untuk apa? Untuk dia mengikuti setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah investasi yang kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, duit yang kita miliki, tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kita bisa menjadi kekal, rumah kita bisa menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan bisa kekal dengan cara apa? Dengan cara semua kita alihkan dengan apa? Mengikuti setiap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kita punya motor dipakai buat apa? Buat ibadah, dipakai buat sholat jamaah, dipakai buat hadir pengajian. Itu namanya motor kita investasikan untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya mobil, contohnya mobil kita untuk apa? Untuk menghabiskan berjamaah di masjid, untuk menghadiri pengajian, untuk bersilaturahmi. Itu namanya mobil kita diinvestasikan untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang ke 88 Kemudian sudah tarji'unaha untuk tarji'unaha untuk shadiqin. Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar meyakini setiap ajaran kalian yang kalian yakini selama hidup di alam dunia, coba kata Allah Subhanahu wa taala,
ruh-ruh dari saudara kalian, kerabat kalian, ayah kalian, istri kalian, coba dong Allah Subhanahu kembalikan lagi ke tubuh-tubuh mereka. Sudah dikatakan oleh para ulama, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ayat ke-88, fa amma in kana minal muqarrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal muqarrabin. Jika dia yang mati tadi termasuk orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, barawhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia akan peroleh pertama ketenteraman, kedua rezeki yang sangat indah, dan surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tafsir dari para ulama? Kata para ulama, jika adalah orang tadi yang sudah meninggal dunia itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, yang memang dia bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dia orang yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pertama rahatun, baginya akan mendapatkan kenyamanan dan kehidupan yang kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat rauhun yang pertama, ulama tafsirkan bagi orang-orang yang selama hidup dunia dia capek untuk apa? Untuk baca Quran, capek untuk apa? Capek untuk qiyamul lail, capek untuk tahajud, capek untuk qabliyah, capek untuk ba'diyah, capek untuk baca selawat, istighfar, tasbih. Selama hidup di alam dunia capeknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagi dia adalah rauhun, ay rahatun wa hayatun da'imatun wa rahmatun minallah. Baginya mendapatkan kenyamanan, mendapatkan hidup yang abadi selama-lamanya. Yang ketiga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh mereka. Jadi makanya kata para ulama, meninggalnya seorang hamba Allah, muslim atau muslimah, merupakan rauhun, istirahat dia, nyamannya dia, hidup kekal abadinya dimulai saat itu. Kalau orang yang ditawarkan mau surga enggak, mau mati enggak, enggak. Padahal untuk mendapatkan kenikmatan tadi harus kematian dulu, baru merasakan ada rauhun di sana. Tadi ulama tafsirkan rauhun, mendapatkan kenyamanan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidup yang terus abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di alam kubur yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mereka pasti mendapatkan rauhun. Rauhun adalah dari apa? Kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapatkan kehidupan yang terus abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selama di alam barzakhnya. Jadi dunia kenikmatannya tidak ada apa-apa, sudah hilang semuanya, sudah mendapatkan semua tadi. Satu saja sudah mendapatkan, hilang semua kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rauhun tadi, kenyamanan, hidup yang abadi di hadapan Allah. Yang ketiga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa raihanun, mendapatkan rezeki yang sangat agung, yang sangat besar. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya adalah bahwasanya ruh orang-orang ahli surga tidak akan keluar dari dunia, melainkan mereka akan Allah berikan raihan, wangi-wangian yang sangat harum yang mereka menciumnya. Belum mati, belum meninggal ini. Orang-orang yang mereka merupakan ahli taat, ahli ibadah, mereka senantiasa hidupnya berguna untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pas mereka menghadapi kematian sudah Allah berikan kalimat wangi-wangian dari dalam surga, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka menciumnya, mereka mengendusnya, subhanallah. Makanya kan kalau kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah, senyum wajah mereka pada waktu mereka berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada waktu mereka meninggal dunia, senyum wajah mereka. Kenapa di dunia? Mereka melihat dan mereka mencium wangi-wangian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat raihan. Subhanallah. Jadi rauhun wa raihanun, rauhun wa raihanun. Pas mereka keluar ke alam dunia, mereka menghadapi kematiannya, mereka langsung memberikan wangi-wangian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya suka ahli surga kalau ada orang yang misalnya diperlukan untuk ada misalnya apa? Dia sakitnya matinya kenapa ini? Dokter perlu apa? Perlu ada otopsi. Dia ahli ibadah. Dia orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibongkar kuburannya, tahu-tahu tercium apa? Wangi-wangian dari itu yang lahatnya, yang kuburnya. Kenapa demikian? Allah buktikan orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan raihanun di alam kuburnya. Allah berikan wangi-wangian yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Subhanallah, benar-benar Allah berikan demikian. Bahwasanya orang-orang yang ahli ibadah, Allah berikan di alam kubur mereka raihanun, wangi-wangian yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, ada orang yang sudah puluhan tahun memang ahli ibadah, hafal Quran, hafal Quran, kemudian rutin membaca Al-Quran setiap hari, bahkan khatamnya seminggu sekali, bahkan khatamnya seminggu sekali. Ada seorang kiai di Tangerang itu, pas dibongkar kuburnya sudah puluhan tahun, pas dibuka jangan hancur jasadnya, kain kafannya saja tidak hancur, dan terhembus wangi-wangian dari yang kuburnya. Subhanallah. Pas dibongkar ada pemindahan, ada pelebaran jalan, ingin dipindahkan jasadnya di kiai, dibongkar kuburnya, jangan tubuhnya hancur, tidak, kain kafan saja tidak hancur, apalagi tubuhnya masih utuh seluruhnya. Sudah 2 tahun, subhanallah, sudah hampir 20 tahun dikubur, tetap masih utuh jasadnya, utuh kain kafannya, bahkan dari kuburnya mengeluarkan wangi-wangian yang dicium semua orang yang menghadiri tadi pembukaan makam ini. Subhanallah. Jadi bukan kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal muqarrabin. Yang pertama farauhun, yang kedua waraihanun, yang ketiga wajannatun na'im, yaitu taman-taman yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau datang menghadiri sebuah acara di sebuah tempat di puncak misalnya, di sana banyak taman indah, pepohonan yang indah, kebun yang indah. Gimana rasa kita? Nyaman kan? Nyaman banget. Allah enak banget. Ya Allah nyaman banget. Begitulah kondisi di alam kubur bagi orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka ada orang kawin, mau surga enggak? Mau mati enggak? Tapi kematian dulu baru dapat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'amma in kana minal muqarrabin farauhun." Rauhun tadi apa tafsirnya? Kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Yang ketiga adalah bahwasanya dia mendapatkan rahmat dari Allah di alam kuburnya. Yang kedua, orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala raihanun, dia akan mendapatkan wangi-wangian dari surga Allah Subhanahu wa taala yang dia cium pas waktu dia sudah menghadapi kematiannya. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
akan peroleh jannatun na'im, kebun-kebun yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang ke-90 kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, yakni orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli surga, fasalamul laka min ashabil yamin, maka salam bagimu wahai orang-orang yang mendapatkan golongan kanan. Dari siapa salamnya? Dari sambutan para malaikat. Ini para jamaah sekalian, para ulama mentafsirkan sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad SAW dengan ahli surga, maka mereka semua akan saling bisa berdialog. Dan ahli surga satu sama lain bisa berdialog dengan yang lainnya, bisa bercakap-cakap, bertemu dengan satu dengan yang lainnya, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ahli surga dan ahli surga itu mereka semua bisa bercakap-cakap, mereka bisa berdialog satu dengan yang lainnya, bahkan mereka bisa saling bercengkrama. Subhanallah, nikmat subhanallah. Jadi mereka bisa bercakap-cakap bahkan dengan para sahabat, bahkan dengan ulama-ulama tabi'in, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu para jamaah sekalian, bahkan mereka mendapatkan salam dari para malaikat. Para malaikat setiap hari mengucapkan salam kepada ahli surga. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka ahli surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surga Allah Subhanahu wa taala setiap hari bisa berdialog satu sama lainnya. Yang kedua adalah mereka mendapatkan salam dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-92, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Ini yang sangat mengerikan, ini yang sangat menakutkan. Adapun jika dia termasuk orang yang mendustakan dan sesat, mendustakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang sesat, fanuzulun min hamim, maka dia disambut dengan siraman air yang mendidih panas, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari adanya hari bangkit, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pas sampai di alam kubur mereka, baru masuk ke liang kubur mereka, dipendam, orang-orang meninggalkan mereka. Ada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, falahu riyahatun min ma'in jarin yashrabuhu ba'da akli zakur. Nanti di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan hidangan. Apa hidangannya? Ma'un harun, air yang panas yang mereka minum setelah mereka memakan buah zakum. Ada pohon zakum namanya. Ahli neraka makannya makan buah zakum. Mereka lapar. Di neraka mereka kelaparan. Lapar. Allah berikan tadi buah zakum, buah yang berduri. Buah yang berduri. Jika mereka makan, maka mereka akan hancur kerongkongan mereka, akan hancur lambung-lambung mereka. Saat itu mereka kehausan, sudah makan, maka apa? Kehausan. Apa minumnya? Allah berikan minuman dari air yang panas mendidih dari air neraka jahanam. Jadi laparnya Allah berikan buah zakum, buahnya berduri. Mereka sudah lapar, mereka sudah kenyang, mereka pasti kehausan, maka minumnya Allah berikan air panas yang mendidih dari neraka jahanam. Itu berasal dari orang-orang yang mengingkari, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-94, wa tasliyatu jahim, dan mereka dibakar di dalam neraka jahanam. Sudah diberikan makanan tadi dari
yazzakun, yang berduri, kemudian mereka kehausan, Allah berikan tadi apa? Minum air panas yang sangat mendidih dari neraka jahanam, kemudian mereka dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-95, inna hada lahu haqqul yaqin. Sungguh inilah keyakinan yang sangat benar. Akhir keyakinan itu, orang itu terakhir fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dari mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terakhir final kita masing-masing setelah kita dalam dunia, terakhir adalah sebagian kita ada yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi ada yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbika azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah tasbih untuk mengagungkan nama Allah yang Maha Agung. Jadi final kita semua terakhir adalah tinggal kita apa yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Kalau kebaikan, kalau ketaatan, kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diterima oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah mendapatkan ganjaran daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para jamaah sekalian yang bertanya seputar atau dari pasal selain daripada materi. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Sebagai masyarakat kan percaya kalau benar apa enggak ya. Ini kalau orang yang sudah wafat jasadnya dinajiin yasin itu mengurangi dosa beliau benar. Jadi bukan mengurangi dosanya, kita minta kepada Allah dari bacaan Quran yang kita baca agar sampai kepada mereka semua. Dan setiap bacaan Quran yang kita baca agar Allah sampaikan pahalanya pada mereka semua. Ya, artinya agar Allah sampaikan dari pahala bacaan Quran kita sampai kepada mereka semua. Setiap bacaan Quran kita, dari baca Al-Fatihah misalnya, baca Al-Baqarah misalnya, kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan pahalanya kepada mereka semua. Urusan nanti Allah berikan nikmat atau Allah berikan Anda dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin setiap bacaan Quran kita akan sampai kepada mereka di alam kubur mereka semua. Yang jelas kalau sudah sampai kepada mereka, pasti kita yakini di alam kuburnya Allah berikan apa? Rahmatnya Allah, ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib hanya meyakini bahwasanya hak untuk memberikan Anda atau nikmat kubur hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini setiap bacaan Quran kita akan sampai kepada orang yang meninggal dunia yang kita sampaikan pahala bacaan Quran dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ke makam kayak keluar batang gitu Ustaz, sebagian kan beranggapan kalau ke situ nih biasanya orang-orang yang mau apa namanya tuh ya, orang-orang yang punya hajat apa gitu saat ke situ bermalam situ ngaji di situ tiba-tiba hajatnya tuh dijawab, kita dapat berkahnya nih dari orang si ini. Iya, ada satu kitab yang bernama Syiar A'lam Nubala yang dikarang oleh Al-Habib Al-Dhahabi rahimahullah. Kata beliau, di antara tempat-tempat yang doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya di tempat makam para wali. Yang kedua, makam para nabi. Yang ketiga, makam para rasul. Inilah tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan meminta kepada orang yang dikubur itu. Sekali lagi, bukan meminta kepada orang yang tadi kita pikirkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Siapa yang mengatakan tadi? Al-Habib Al-Dhahabi rahimahullah. Dalam kitab beliau Syiar A'lam Nubala, kata beliau, di antara doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tempat makam para wali, kemudian makam para nabi, yang
kedua, yang ketiga adalah makam para rasul. Jadi sekali lagi mintanya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah a'lam bishawab. Jadi intinya kita meluruskan niat ya Pak Ustaz kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Ya. Jadi cara mintanya jangan minta tolong dong gitu. Itu salah kalau begitu ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, saya punya hajat A, B, C, D sampai Z. Nah, mintanya di situ. Mintanya di makam-makam para wali, makam para nabi, makam para rasul. Siapa mengatakan bahwa ada tempat yang kerja oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hadir rahimahullah. Sekali lagi hati kita, luruskan niat kita, luruskan sekali lagi permintaan kita hanya satu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ya Allah, tolong ya Allah, aku ingin ini itu, minta kepada Allah di tempat-tempat makam para wali, para nabi, para rasul yang al-hadir rahimahullah, maka beliau pasti buat kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, bukan minta kepada walinya, tapi kita minta kepada Allah di tempat-tempat makam para wali, makam para nabi dan makam rasul. Allah wa'ala bishawab. Tetangga saya kan itu bukan saya nafikan tetangga saya bisa dari istighfar dari sahadat itu dia ikutin tapi agak cadel. Udah saya agak senang saya ikut tangis kerja terharu saya belum tentu bisa begini gitu kan. Sudah pas itu ibunya ini kan Nasrani. Terus dia datang, ya Allah yang ini gitu satu nama saya ya Allah udah bisa baca-baca gitu. Ibunya tak begitu ya Allah ini ya Tuhan Yesus gitu. Aduh saya kayaknya nggak mati ya Allah takut anaknya ini takut itu ngikutin gitu Ustaz. Artinya kalau sudah mengikuti maka sudah bukan muslim atau muslimah. Nah, seorang kafir sudah mengikuti dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, minimal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu orang si kafir tadi sudah dihukumkan sebagai muslim atau muslimah. Minimal kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu minimal. Jadi seorang kafir bila mengucapkan minimal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sudah dihukumkan sebagai orang muslim atau muslimah. Bila sudah meninggal dunia, maka diyakini, dipastikan matinya dalam keadaan muslim atau muslimah. Itu yang menjadi satu kebahagiaan kita, seorang kafir, saudara kita, kerabat kita menjadi seorang muslim atau muslimah. Ya Allah ma'ala bishawab. Ya silakan. Kalau misalkan ada orang yang lemah gitu kemampuan untuk menghafal lemah, untuk menghafal bacaan sholat lemah, untuk ngaji juga diajarin juga nggak bisa gitu, itu istilahnya sholatnya itu diterima nggak ya Ustaz? Kalau kita udah ngajarin nih baca sholat kita tapi dia nggak bisa gitu, jadi kemampuannya hanya sebatas itu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, yang penting sudah ada belajarnya, yang penting sudah ada mengajarnya. Sementara pas praktek misalnya ada yang dia lupa atau ada yang dia bisa enggak sama sekali enggak bisa, kita yakini selama dia masih belajar, selama dia masih mau belajar, kita yakini pasti sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting dia masih mau belajar. Yang kedua, masih ada orang yang mengajari. Selama itu masih ada, maka sholat yang dia kerjakan kita yakini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangannya misalnya Fatihahnya ada yang dia nggak hafal, misalnya tasyahud akhirnya ada yang tidak hafal, tidak pernah hafal, teruskan sholatnya. Yang penting masih proses belajar, yakini pasti sholatnya diterima oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, tadi baca surat Yasin biar memudahkan. Kalau Ar-Ra'd itu Ya. Jadi surah Yasin dan Al-Ra'd ini agar si orang yang menghadapi seratul maut tadi, dia Allah tetapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah sama sekali. Karena saat itu iblis datang menyerupai bapaknya
menyerupai ibunya, menyerupai gurunya, menyerupai kerabatnya. Saat itulah orang sangat membutuhkan bantuan dari orang masing kita dengan cara apa? Dengan cara kita bacakan surah Yasin jahar ar-rahmu sir. Tujuannya apa? Pas saat dia meninggal dunia tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Rasulullah SAW. Jadi saat itu matinya mati dalam keadaan muslim atau muslimah. Demikian itu fungsinya kenapa disunahkan dibaca surah Yasin dalam kondisi jahar dan ar-rahmu dalam kondisi sir seperti itu tadi. Tujuannya agar orang itu meninggalnya dalam kondisi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nangis, sedih boleh, tapi jangan apa? Jangan nangis. Demikian Allah Alaihi Wasallam. Jahar itu kan terang-terangan ya, Ustaz. Ya jelas, jadi Jadi kalau dikencengin, sir ya. dikencengin Yasinnya dikencengin, abu-abunya dipelan-pelanin saja. Kenapa alunya di sini? Kenapa nggak jahar, Ustaz? Kenapa? Kenapa alunya di sini? Karena Nabi yang suruh seperti itu. Nah, karena keterangan dari Nabi seperti itu. Jadi Nabi yang suruh baca Yasinnya jahar, baca ar-ra'dunya sir. Nabi yang suruh. Karena kita semua kerjaan kita semua Nabi yang suruh. Iya. Semua kita punya kerjaan, baik ucapan, perbuatan, semuanya atas dasar perintah Nabi, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita mau, bukan. Jadi semua atas dasar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Demikian Allahu a'lam bishawab. Kalau orang yang udah meninggal itu Ustaz baca Yasin itu Ya itu tadi, Sama untuk ya. menetapkan iman dia agar sampai keluar ruhnya tetap iman kepada Allah. setelah meninggal gitu. Iya. Itu Kalau setelah meninggal memang ada perintah Rasulullah SAW bahwasanya bila ada orang yang meninggal dunia maka senantiasa bacakan Al-Quran. Karena sahabat Nabi Muhammad itu Nabi Allah itu sahabat Nabi semua mereka kalau ada yang meninggal dunia pasti silih berganti. Untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran di kubur orang yang meninggal tadi. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang kubur tadi mendapatkan rahmat ampunan di alam kubur mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya demikian. Sunnahnya kita baca Al-Quran boleh di kuburnya atau di rumah kita. Misalnya di rumah kita baca Al-Quran sudah khatam, hadiahkan pahala bacaan Quran kita untuk orang yang meninggal tadi. Apakah disyariatkan? Ya disyariatkan dan memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala bisawab. jadi bukan Yasin doang, semua. Makanya orang yang ngerti itu dikhatamkan Quran oleh keluarganya. Jadi pada waktu takziah itu dibagi-bagikan Quran yang mujazza, Quran yang berjuz-juz itu. Tujuannya apa? Biar orang jangan sampai ngobrol di situ. Jadi orang datang kasih satu juz Quran, baca sampai khatam. Pas meninggal dunia sudah dikubur dipendam, maka pahala semua baca Qurannya dihadiahkan buat dia yang sudah meninggal dunia tadi. Demikian Allahu a'lam. Kalau saya tanya Pak Ustaz, Ya silakan. kayak di kampung-kampung gitu, emang iya kalau di habis meninggal di kuburannya kadang kita Baca Quran. bikin baca Quran satu Iya. paket tuh dibayar, Betul. Pak Ustaz. Iya. Nah itu nyampe apa gimana? Sampai. Terus kan maksudnya untuk bayarannya itu loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak Yang penting masalah. duitnya ada. No, Hadiah yang mau saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi mau yang baca Qurannya orang lain atau tetangganya atau kerabatnya tidak apa-apa. Ya jadi gak apa-apa dibayar gitu ya Pak Ustaz. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak menjadi haram. Tidak apa-apa. Karena ada sahabat Nabi yang pas dia baca Fatihah ada yang hadiah kambing. Tidak apa-apa. Diambil oleh sahabat Nabi, tidak apa-apa. Artinya itu pembayaran tidak apa-apa dan ada nasnya. Di antara sahabat Nabi ada yang demikian. Pas dia baca surah Al-Fatihah, ada orang sakit sembuh, ada orang hadiahkan kambing 1 ekor, diambil tidak apa-apa. Ini merupakan nas dalil bahwasanya mengambil upah dari bacaan Quran dihukumkan tidak apa-apa. Hukumnya masruh disyariatkan. Jadi bukannya haram, bukan, tidak apa. Kalau zaman Nabi itu apa yang Ustaz ya kalau orang wafat dikasuri, dibantu, dipasangin. Zaman Nabi terus gitu aja Ustaz ya kalau pakai itu kan Karena nggak ada.
mau kawin nanti Ustaz. Iya. Ya Ustaz ya. Iya. Kalau zaman Nabi nggak pakai apa-apa Ustaz, cuma digeletakkan gitu aja kan. Iya, artinya jangan juga sesuai dengan itu. Artinya kita kalau ada dipan, ya ada dipannya, ya. Ada di tetangga saya itu malah nggak boleh bacain Yasin Pak Ustaz. Itu gimana Pak Kalau Ustaz? salafi mah iya Ustaz nggak. Iya. Makanya kata para ulama seperti ini, apabila seseorang itu ilmunya makin luas, maka dia akan sedikit menentang pendapat orang lain. Jadi semakin dia banyak baca buku, baca kitab, oh iya benar, ternyata ada keterangan dari para ulama yang lainnya. Jadi baca bukunya biar banyakkan, baca kitabnya biar banyakkan. Tujuannya apa? Biar dia tidak menentang setiap pendapat yang ulama lain telah memberikan pendapat tersebut. Jadi Allah Ini sudah habis nih, ini Al-Waqiahnya Mas Ati. Nanti kita baca apa lagi? Tafsir Yasin. Oh boleh, Yasin boleh. Yasin. Ya, semua laki perempuan. Bisa ketemu semuanya. Bisa bicara semuanya, bisa bicara. Jadi yang Allah katakan semua adalah kebenaran. Yang Nabi katakan semua adalah kebenaran. Jadi orang laki perempuan selama dia ada iman di hatinya kepada Allah, kepada Rasulullah, maka saat nanti di surga bisa berdialog, bahkan bisa melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti langsung bisa melihat zatnya Allah Subhanahu seperti apa, subhanallah. Jadi makanya di alam dunia sudah kita laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW, jauhkan larangan Allah. Insya Allah akan bahagia selama dunia akhirat. Jadi nggak perlu mikir, kok kenapa nggak boleh ya? Kok kenapa nggak boleh? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu larangan Allah, sudah jangan dipikirin sudah. Kok mesti sembahyang 5 kali? Udah diam saja sudah, jangan dipikirin. Jangan seperti orang-orang sekarang gitu. Jadi kalau nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak mau dalil itu syariat. Pokoknya intinya yang Allah perintahkan kerjakan, yang Nabi perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan, yang Nabi larang jauhkan sejauh-jauhnya. Nggak usah ngeyel ya Pak. Gak usah ngeyel. Gak usah ngeyel kita. Kok mesti nungging, kok mesti sujud? Udah gak usah, kita ikutin Nabi aja, udah selamat insya Allah. Kok mesti puasa sebulan penuh Ramadan, itu gak usah dipikirin, udah yang Nabi ajarkan kita laksanakan. Ya kita ikuti saja udah, seperti itu. Kok zakatnya mesti 85 gram emas, mesti keluar zakat 2,5%. Kalau mesti 3,5 liter beras, sudah nggak usah dipikirin, nggak usah. Kerjain saja, sudah kerjain saja. Kok duha mesti, sudah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.